Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada perkara yang menentukan sah dan batalnya puasa kita. Apa itu? Yaitu niat. Segala perkara yang kita lakukan, segala amalan yang kita lakukan, maka tentu harus diawali dengan niat. Begitu juga puasa. Puasa ini sah atau tidak sah tergantung niat kita. Maka saudara-saudaraku, niat itu termasuk adalah rukun puasa. Sekarang ada pertanyaan, sesungguhnya apa perbedaan di antara rukun atau syarat? Maka saudara-saudaraku, rukun itu adalah sesuatu perkara yang menentukan sah atau batalnya suatu pekerjaan yang kita laksanakan di dalam pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu perkara yang menentukan sah atau batalnya suatu pekerjaan yang dilakukan di luar pekerjaan atau sebelum kita melakukan pekerjaan itu. Contoh, kita contohkan dengan sholat. Sholat, ada syarat sah sholat dan ada rukun sholat. Syarat sah sholat itu contohnya seperti wudhu. Wudhu ini adalah syarat sah sholat. Apabila kita tidak berwudhu, maka sholat kita tidak sah. Wudhu itu kita laksanakan sebelum melakukan sholat. Ini berarti kita melakukan syarat itu di luar amalan, di luar pekerjaan. Sedangkan rukun sholat, misalnya niat, maka niat itu kita laksanakan ketika kita sudah mulai takbiratul ihram. Berarti rukun itu kita laksanakan ketika sudah atau di dalam pekerjaan. Maka saat kita takbiratul ihram, disitulah kita pasang niat kita di dalam hati bahwa kita akan melaksanakan sholat itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan puasa. Sah dan batalnya puasa kita itu maka ditentukan dia dengan niat kita. Niat puasa itu tentu seperti yang tadi saudaraku, kita pasang di saat puasa itu sudah tiba. Contohnya puasa Ramadan yang akan datang. Tidak sah puasa Ramadan kita apabila kita memasang niat itu misalnya di akhir bulan Sya'ban, misalnya tanggal 30 atau tanggal 31 bulan Sya'ban misalnya. Di situ kita pasang niat, ya Allah, aku berniat puasa Ramadan yang akan datang 1 bulan penuh di tahun ini. Kita berniatnya, pasang niatnya belum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, dengan alasan mungkin kita lalai atau lupa berniat nanti saat bulan Ramadan itu tiba. Maka ini tidak sah karena belum datang waktunya. Nah, begitu datang waktunya, bulan Ramadan sudah masuk, bulan puasa sudah masuk, maka disitulah kita pasang niat di dalam bulan Ramadan itu, di dalam kita melaksanakan puasa itu, kita pasang niat. Tentunya puasa Ramadan itu niatnya adalah sebelum kita melaksanakan puasa besok harinya, artinya yaitu di malam harinya, ya. Jadi ulama membolehkan kita mungkin pasang niatnya setelah sholat tarawih, sebelum sholat tarawih, atau misalnya setelah sahur, silahkan, sebelum terbit fajar. Maka di situ kita pasang niat pada bulan Ramadan itu, maka syahlah puasa Ramadan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahannya di sini adalah
melafazkan niat. Apakah melafazkan niat itu boleh atau tidak boleh? Kalau niat tentu di dalam hati. Kalau lafaz niat ini adalah sesuatu yang kita ucapkan, sesuatu yang kita ucapkan dari lisan kita. Bagaimana tentang itu, boleh atau tidak boleh? Maka kaitannya dengan ini, saudara-saudaraku, ada perbedaan pandangan ulama. Ada beberapa perbedaan pandangan ulama tentang ini. Pertama, kalau ulama Salafi Wahabi atau ulama Wahabi Salafi itu melarang melafazkan niat dengan alasan bahwa lafaz niat itu tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dihukumkan bid'ah. Ini menurut ulama Salafi Wahabi. Sedangkan menurut Imam Malik, melafazkan niat itu boleh, tetapi lebih baik tidak, kecuali bagi orang yang ada di dalam hatinya ada kewaswasan atau keraguan-raguan, maka lebih baik dia lafazkan. Ini menurut Imam Malik atau mazhab Maliki. Pendapat yang ketiga yaitu dari Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, dan termasuk adalah Imam Hanafi atau mazhab Hanafi. Di situ berpendapat bahwa melafazkan niat itu disunnahkan. Melafazkan niat itu dalam amal dianjurkan. Apa alasan mereka? Alasan beliau, alasannya bahwa memang pelafazan niat itu adalah sebagai takkid, sebagai penguat dari hati. Apabila semakin dikeluarkan oleh ucapan kita, semakin dilafazkan oleh lisan kita, maka hati kita juga semakin kuat. Semakin tinggi, semakin keras kita ucapkan lafaz itu, maka hati ini semakin kuat bergetarnya. Maka ini alasannya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mensunnahkan dan menganjurkan niat itu dilafazkan. Nah, saudara-saudaraku, lafaz niat puasa sebagaimana yang telah kita diajarkan oleh ulama kita adalah, contohnya, nawaitu sauma ghadin an ada fardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Saudara-saudaraku, perkara yang ketiga, problem yang ketiga sekarang banyak yang menanyakan, di dalam melafazkan niat puasa mana yang paling tepat atau mana yang lebih tepat? Kita menggunakan kata Ramadana atau Ramadhani. Contohnya, nawaitu sauma ghadin an ada fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Atau nawaitu sauma ghadin an ada fardi syahri Ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Mana yang lebih tepat? Kita menggunakan kata Ramadana atau Ramadhani. Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala atau Ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Maka untuk menjawab permasalahan ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik beliau mengatakan di dalam kaedahnya, di dalam dalilnya atau syairnya adalah wa jurrabil fathati malayun sarib malam yudhab au yakum ba'da al-radib. Nah, di dalam kaidah ini maka Ramadan, kata Ramadan itu pada dasarnya adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu dijerkan dengan fathah selama dia tidak berkedudukan menjadi
mudhof atau tidak diidofatkan. Maka kita lihat saudara-saudaraku, dari kalimat atau lafaz niat yang tadi, nawaitu sauma ghadin an ada ifardhi syahri Ramadan, ba'dahu, setelah kalimat Ramadan itu ada ismul isyarah, isim isyarah, yaitu hazihi sanati. Maka karena ada setelahnya isim isyarah, maka isim isyarah hazihi sanati, hazihi itu menjadi mudhofun ilaih dari Ramadan. Maka kedudukan Ramadan itu adalah menjadi mudhof, maka dia berubah tanda jernya menjadi kasrah karena isim ghairu munsharif, ada tanda alif dan nun. Maka tanda jernya sekali lagi adalah dengan kasrah. Ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Kalimat Ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala itu adalah idhofah. Mudhofnya Ramadan, mudhofun ilaihnya adalah hazihi sanati lillahi ta'ala. Maka saudara-saudaraku, dengan kaidah ini, dengan dalil ini, maka lafaz kalau kita berbicara dengan kaidah bahasa Arab atau kaidah nahunya, maka yang paling tepat kita gunakan adalah nawaitu syauma ghadin an ada ifardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Karena sekali lagi Ramadan itu adalah kedudukannya menjadi mudhof dari ba'dahu ismul isyarah, yaitu hazihi sanati lillahi ta'ala. Hazihi. Saudara-saudaraku, sekarang sudah jelas. Yang tepat kita gunakan secara bahasanya adalah Ramadhani, bukan Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah lafaz ini akan bisa mempengaruhi puasa kita? Apakah kalau lafaznya salah, puasa kita menjadi batal? Ya, kalau lafaznya benar, puasa kita sah. Tidak. Lafaz itu tidak menentukan sah dan batalnya puasa. Lafaz itu fungsinya hanya mentakkid, hanya menguatkan niat kita di dalam hati. Maka walaupun seandainya saudara-saudaraku menggunakan Ramadhani, tidak masalah di dalam lafaz. Tetapi kan kita berbicara mana yang paling tepat, Ramadhana atau Ramadhani. Maka ulama secara ilmu bahasa dan ilmu nahunya, yang tepat itu adalah Ramadhani. Singkatnya, saudara-saudaraku, tentang hal ini bisa kita buka di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik atau kitab Sifatus Syuja dan kitab-kitab yang lainnya tentang hal ini. Maka sekali lagi saudara-saudaraku, lafaz niat itu sangat dianjurkan oleh ulama kita. Lafaz niat itu disunnahkan karena melafazkan sesuatu itu sebagai penguat, pentakkid apa yang ada di dalam hati kita. Semakin kuat kita melafazkan, maka semakin kuat juga hati kita. Contohnya dengan kalimat la ilaha illallah umpamanya, saudaraku. Kalau kita membaca kalimat la ilaha illallah dengan suara yang kecil, la ilaha illallah misalnya, maka di hati ini juga kurang kuat untuk merespon. Tapi begitu kita bilang la ilaha illallah, maka semakin lantang, semakin hati ini juga semakin kuat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, termasuk juga Imam Hanafi, mazhab Hanafi, mensunnahkan, menganjurkan kita untuk melafazkan niat. Kaitannya hal ini bisa saudara-saudara kita buka di dalam kitab Al-Azkarun Nawawi pada bab niat atau bab melafazkan niat. Saudara-saudaraku sekalian, kesimpulannya adalah, pertama, puasa Ramadan kita sah ditentukan oleh niat kita. Maka jangan lupa kita berniat sebelum terbit fajar agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, melafazkan niat itu sangat dianjurkan, disunnahkan sebagai pentakkid, penguatan hati kita agar kita tidak was-was, agar kita tidak ragu-ragu di dalam melaksanakan suatu amal, termasuk puasa kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan yang akan datang ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.